Salah satu hal yang ikonik dari wayang potehi adalah corak wajahnya. Corak wajah wayang potehi terinspirasi dari teater klasik Cina atau Peking Opera yang berfungsi untuk memperkuat karakter. Oleh karena itu, ketika seniman wayang potehi melukis wajah potehi, seniman harus menginterpretasikan tokoh dan cerita yang akan dibawakan. Kali ini aku akan mengajak kamu berpetualang mengeksplorasi wayang potehi beserta senimannya untuk menemukan wayang potehi bentuk baru. Dan inilah deretan seniman wayang potehi lokal yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kok, Lim Sing Chuan, Tan Sun Bing, Sang Sang, Lim Gyok Sam, dan Tony Harsono atau Toho Lai. Seniman lokal pembuat potehi yang pertama kita bahas adalah Kok dari Tulungagung. Karyanya cukup mirip dengan wayang potehi klasik dari Tiongkok. Tidak terlihat ada eksplorasi pribadi dan hanya terlihat mereproduksi dari wayang potehi yang sudah ada. Lebih lengkapnya, berikut ini adalah ringkasan corak mata potehi karya Kok. Untuk karakter motif hidung adalah garis lengkung yang mengikuti bentuk hidung, sedangkan untuk pipi merupakan motif-motif yang umum yang ada pada wayang potehi. Sedangkan motif di dahi berbentuk lengkung seperti bola tenis dengan tambahan gambar lingkaran dan motif lengkung lainnya. Seniman lokal potehi selanjutnya adalah Lim Sing Chuan dari Blitar. Berikut adalah ringkasan corak wajah potehi karya Lim Sing Chuan. Selanjutnya adalah Tan Sun Bing dari Gudo Jombang. Menurut buku Wayang Potehi of Java, karya Tan Sun Bing dikatakan sangat sempurna karena sangat mirip dengan wayang potehi asli Tiongkok yang dibawa ke Nusantara di awal abad 20-an. Menurut analisaku, karya Tan Sun Bing menunjukkan keragaman corak wajah yang lebih kaya, pembuatan bentuk mata yang lebih beragam serta detail, begitu juga dengan corak wajah yang beragam. Potehi yang dibuat oleh Sun Bing menunjukkan karakteristik yang kuat karena kedetailannya. Selanjutnya, Sang Sang dari Surabaya. Corak wajah wayang potehi karya Sang Sang kurang lebih sama dengan wayang potehi buatan seniman lainnya. Namun, karya Sang Sang lebih kaya akan motif lingkaran terutama pada bagian dahi. Selanjutnya adalah Lim Gyok Sam dari Tulungagung. Lim Gyok Sam banyak mereproduksi potehi yang terinspirasi oleh potehi pendahulunya. Namun pada karyanya terlihat adanya kreasi-kreasi pribadi dalam membuat beberapa detail. Selanjutnya adalah Tony Harsono atau Toho Lai dari Gudo Jombang. Tony adalah ketua grup seniman potehi Fuhean atau Hok Hoan dari Gudo Jombang. Dalam melukis wajah potehi, ia berusaha untuk membuat potehi tetap sama seperti potehi klasik yang datang dari Tiongkok. Meski begitu, menurutku Tony juga melakukan kreasi pada beberapa detail corak wajah, seperti dalam membuat corak wajah tokoh prajurit. Begitulah karya wayang potehi para seniman lokal di Jawa. Dalam melukis wajah potehi, terdapat beberapa kesepakatan umum seperti karakter culas digambarkan dengan dahi merah, garis mata yang menukik, dan mulut yang cemberut. Kesepakatan pakaian dan aksesoris juga ada yang akan kita bahas di video selanjutnya. Ada juga yang sepenuhnya interpretasi seniman, tentu dengan interpretasi yang umum dalam karya potehi. Seperti karakter Ngo Tian Sik, si baik hati yang garang yang dibuat oleh salah satu tim Tony yaitu Sony. Ia melukis garis mata yang menukik dengan corak yang memenuhi wajah dan penuh dengan warna untuk menegaskan karakter yang garang. Begitu juga dengan karakter Pao Kui. Sony menganggap Pao Kui mirip dengan ayahnya yaitu Hakim Pao yang memiliki kulit hitam. Oleh karena itu, ia melukis wajah Pao Kui dengan warna hitam dan aksen warna putih sebagai pemanis.
Nah, kita sudah tahu ikon wajah Potehi dan bagaimana proses kreasi senimannya. Sekarang kita akan mengkreasikan ikon-ikon Potehi menjadi suatu karya ilustrasi yang baru. Ada banyak metode dalam berkreasi ilustrasi. Namun di sini aku akan memberi tips kamu dengan membuat suatu mood board. Dengan mood board ini kita bisa meletakkan gambar-gambar dari berbagai sumber yang sesuai dengan konsep kita untuk kita amati dan sebagai bahan inspirasi. Di sini aku akan membuat suatu desain karakter seorang perempuan yang berasal dari dunia fantasi, sifatnya lucu atau imut dan berkonsep wayang Potehi. Aku ambil proporsi kartun chibi karena biasanya yang lucu dan imut itu cenderung bulat dan kecil. Kemudian untuk fantasi aku ambil dari gambar dari internet, suatu ilustrasi yang dimana itu adalah suatu dunia fantasi, suatu pulau yang melayang di langit. Kemudian untuk Potehinya aku ambil dari lukisan wajah Potehi karya Tony, yaitu dari karakter prajurit yang kemudian nanti akan aku gabungkan. Dan aku ambil sedikit ragam hias pakaian wayang Potehi yang paling terkenal, yang paling sering muncul, yaitu naga dan burung phoenix. Ini adalah proses menggambarnya. Aku memulai dari sketsa kasar, kemudian membuat outline dan mewarnai. Untuk warnanya, aku ambil dari wayang Potehi yang ada di mood board, tapi aku buat lebih pastel, lebih terang, supaya lebih cocok untuk konsep imut. Nah, di sini kalian bisa membandingkan corak wajah yang aku ambil dan aku aplikasikan juga dari ragam hias pakaian wayang Potehi yang aku jadikan karakter pendamping dari karakter utama. Selain itu, bentuk ekor burung phoenix juga aku ambil sebagai motif pakaian dari karakter ini. Nah, ini adalah hasil jadinya. Selanjutnya aku ingin membuat suatu bangunan fantasi yang bisa mendukung karakter yang sebelumnya aku buat. Jadi aku tetap memakai gambar ilustrasi fantasi yang sebelumnya ada di mood board yang karakter. Kemudian aku juga tetap pakai naga dan burung phoenix. Lalu untuk wajah aku ganti dengan karya Lim Gyok Sam. Dan karena ini bangunan, aku juga ambil panggung wayang Potehi yang seperti berbentuk rumah. Dari mood board tadi, aku buat satu bangunan yang melayang di langit dengan wajah Potehi dan dengan ragam hias pakaian wayang Potehi, yaitu naga yang menempel pada badan bangunan dan burung phoenix yang terbang di langit. Kemudian juga ada panggung Potehi yang melayang-layang sebagai backgroundnya. Ketiga, corak wajah Potehi ini juga aku coba aplikasikan di gambar potret realis dengan penyesuaian warna dan tone. Motif wajah ini juga bisa applicable di gambar realis. Hal yang bisa kita lakukan adalah menambahkan, mengurangi, dan mengubah variasi dari corak wajah Potehi menjadi suatu karya yang baru. Di video selanjutnya, aku akan mengajak kamu untuk melanjutkan eksplorasi wayang Potehi kita. Namun, kita akan berfokus kepada ragam hias pakaian wayang Potehi yang dapat menjadi bahan atau ide kita untuk membuat suatu karya ilustrasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.